Cara memanggil uang dengan kasih makan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema berkaitan dengan bagaimanakah cara kita untuk memanggil uang. Memanggil di sini bukan dalam artian memanggil secara gaib, tetapi kita menarik uang, menarik berbagai macam peluang sehingga peluang tersebut nanti bisa mendapatkan uang. Entah mungkin dari pekerjaan Anda, mungkin Anda dapat bonus dari bos Anda dapat banyak orderan dan sebagainya. Nah, dan satu metode ini saya dapatkan dari berbagai macam literatur dan juga guru, ya. Saya belajar dari beberapa guru dan ini ingin saya sampaikan, ingin saya share kepada Anda, yaitu bagaimanakah caranya kita bisa memanggil uang, menarik uang, menciptakan berbagai macam peluang dengan cara memberi makan hewan atau binatang. Nah, seperti yang Anda tahu bahwa sebenarnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah hidup, ya. Entah itu benda mati maupun makhluk hidup, ya, termasuk juga hewan. Nah, jika Anda paham betul bahwa hewan itu adalah salah satu makhluk hidup yang tentunya perlu kita kasihani, perlu kita berikan cinta kasih, sehingga ketika kita memberikan cinta kasih kepada hewan tersebut, apalagi hewan piaraan Anda, jika Anda memang memelihara hewan saat ini, ya, maka kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan. Nah, di sini saya akan ajarkan satu teknik bagaimanakah caranya kita bisa memanfaatkan momen-momen di saat kita memberikan makan hewan, makanan untuk hewan piaraan Anda, atau mungkin hewan liar lah, ya. Hewan liar di sini dalam artian kucing tetangga atau kucing yang ada di pasar, atau mungkin ayam, bebek, atau hewan yang tidak Anda pelihara, intinya begitu. Nah, caranya bagaimana? Sangat simpel, sahabat. Jadi ketika Anda memberikan makanan untuk hewan-hewan tersebut, entah itu kucing ataupun kambing, sapi, kerbau, bebek, ayam, itik, dan semacamnya, ya. Saat Anda memberikan makan, maka Anda bisa katakan seperti ini. Katakanlah kucing, ya. Hei kucing, saya berikan makanan ini untuk kamu, dan aku minta doamu, ya, agar nanti orderanku hari ini banyak melimpah. Atau kata-katanya bisa Anda ganti sesuai dengan redaksi sesuai kenyamanan Anda. Intinya adalah ketika Anda memberikan makanan untuk hewan, sebenarnya itu ada kebaikan di situ, dan kebaikan itu yang diterima oleh hewan yang Anda beri makan itu bisa memancarkan energi positif juga. Ditambah lagi ketika ada penegasan di dalam diri Anda bahwa Anda minta doa juga kepada hewan yang Anda berikan makanan itu, ya, maka itu bisa menjadi lebih powerful, sahabat. Nah, masalah apakah kita nggak sinting, nggak edan, nggak gila minta doa kok sama hewan? Nah, mungkin ada yang bilang begitu. Seperti yang kita tahu bahwa segala sesuatunya di sini adalah energi, ya. Apapun yang kita berikan kepada hewan, kepada orang, kepada tumbuhan, kepada alam semesta, dan yang kita berikan itu adalah kebaikan, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Ada salah satu hukum alam semesta, yaitu hukum tabur tuai, ya kan. Apa yang kita tabur, maka itu yang akan kita dapatkan. Yang kita tabur kebaikan, maka kebaikan itu akan kita dapatkan. Yang kita tabur adalah kejahatan, kejelekan, ya, maka yang kita dapatkan adalah ketidakbaikan juga, kan begitu. Nah, lalu berkaitan dengan minta doa sama hewan, ya. Sebenarnya kita bukan minta doa lalu kita menyembah hewan tersebut, tidak, sahabat. Tapi jika Anda bisa mengajak ngobrol sama hewan, ya, sesuai dengan bahasa Anda,
meskipun si hewan, Anda mengira bahwa hewan itu tidak paham apa yang Anda sampaikan. Sebenarnya mereka itu paham. Mereka itu tahu apa yang Anda ucapkan, Anda sampaikan kepada mereka. Saat Anda memberikan makanan untuk hewan tersebut, Anda ngajak ngobrol, "Kucing, ini kamu saya beri makanan ya, silahkan dimakan ya. Yang kenyang ya," misalnya seperti itu. Kemudian Anda mengajak ngobrol lagi dan seolah-olah seperti mengajak ngobrol orang begitu kan. Kemudian Anda minta doa pada hewan tersebut ya. Bukan berarti Anda mendewakan doa itu, tapi ya semacam ada komunikasi batin lah ya. Jadi setiap makhluk hidup itu juga punya batin tersendiri. Setiap insan yang ada nyawanya itu ada koneksi batin ya. Nah, ketika batin itu terkoneksi, maka ya itu bisa saling terhubung, dan Anda ketika ngobrol itu bisa terkonek begitu. Nah, kebaikan yang Anda berikan kepada hewan tersebut berupa memberikan makanan ya, itu bisa sama halnya si kucing itu, si hewan itu juga bisa mendoakan diri Anda, sahabat. Bahkan jika Anda pernah dengar cerita seorang pelacur ya, atau wanita malam atau perempuan malam lah ya, dia itu bisa masuk surga hanya gara-gara memberikan minuman kepada anjing yang sedang kehausan. Pernah dengar cerita semacam itu kan? Nah, jadi kebaikan yang kita berikan kepada apapun, kepada siapapun, itu akan kembali kepada kita. Terlebih lagi itu ada komunikasi di antara kita terhadap hewan yang kita beri makan tersebut. Jadi perlu Anda pahami juga, bukan berarti kita mendewakan hewan itu, bukan, tetap Allah sebagai Tuhan semesta alam, Tuhan yang Anda sembah sebagai Tuhan semesta alam begitu ya. Sedangkan kita ngajak ngobrol sama hewan kita, minta doa sama hewan piaraan atau hewan liar yang kita beri makan, itu hanya sekadar menyambung atau menebar cinta kasih. Apa yang kita berikan, kita ajak ngobrol, seolah-olah itu adalah sebagai komunikasi batin terindah antara manusia dengan hewan, karena semua makhluk hidup itu sama punya haknya, punya hak yang sama, dan seterusnya. Oke, saya rasa itu, sahabat, yang bisa saya sampaikan. Jika Anda ingin praktek, silakan Anda praktek dan berikan kebaikan yang tulus untuk hewan itu. Kemudian doakan juga hewan itu agar dia selalu sehat, selalu mendapatkan keselamatan, dan seterusnya. Dan alhasil saling mendoakan kebaikan. Anda mendoakan si hewan itu juga akan mendoakan diri Anda. Oke? Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya doakan selalu agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Sekian dari saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.